nggak mungkin media tuh netral, tapi bisa independen. Tinggal 57 hari. 57 ya? Ya. 57 hari ini kalau kita lihat tahapan pemilu tentu saja bukan waktu yang lama. Saat ini kami KPU Provinsi DKI Jakarta setidaknya ada beberapa tahapan yang beririsan. Pertama, kami sedang melakukan rekrutmen KPPS. Rekrutmen KPPS itu sudah dibuka sejak tanggal 11 sampai nanti tanggal 20. Jadi makanya ada beberapa pimpinan yang saat ini belum sempat hadir bertepatan di jam ini. Nanti mereka akan menyusul melakukan supervisi terhadap rekrutmen KPPS. Nah, rekrutmen KPPS ini tentu saja bagian dari kesiapan kita untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Karena KPPS itu adalah garda terdepan kita dalam melaksanakan pungut hitung. Kami sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menggratiskan proses cek kesehatan untuk para calon KPPS. Di samping itu, kami dari KPU Provinsi DKI Jakarta di saat yang bersamaan juga sedang melakukan persiapan logistik. Jadi 2 minggu ini kami sedang menurunkan logistik dari tingkat kota ke kecamatan masing-masing. Nah, sekarang sedang lagi coba disusun jadwalnya untuk melakukan sortir lipat surat suara. Yang sebagian besar sortir lipat surat suara itu juga sedang disiapkan. Di saat yang bersamaan juga, kami KPU Provinsi DKI Jakarta sedang mempersiapkan simulasi pungut hitung. Nah, makanya di waktu ini sangat mepet memang, tapi makanya kita di sini perlu kerjasama dan kolaborasi dengan banyak pihak, salah satunya media. Media itu kan tentu media yang melembaga ya, atau mainstream media itu punya peran, salah satunya adalah edukasi ke khalayak luas. Salah satu yang kemudian bagian penting dari konten dalam konteks jelang pemilu itu kan pemberitaan pemilu. Maka pemberitaan pemilu karena punya potensi untuk mengkonstruksi realitas tadi ya, kemudian juga mendinamisasi opini publik, kemudian juga bagaimanapun media bisa menjadi arena pertarungan wacana, karena tidak ada pertarungan wacana yang bisa lepas dari konten media. Maka perlu yang disebut dengan, menurut saya 2 hal ya. Pertama adalah keahlian standar, itu pasti sudah dimiliki oleh teman-teman redaksi. Misalnya bagaimana standarisasi peliputan berita pemilu yang sesuai dengan kaidah kode etik jurnalistik, Undang-Undang Penyiaran 32 2002 misalnya, dan P3SPS. Itu pastikan itu jadi bahan standar. Yang kedua, selain pemahaman standar soal Undang-Undang 32, Undang-Undang 40 tahun 99, juga kemudian kode etik dan P3SPS itu juga ada hal yang krusial lain, yaitu soal keberfungsian profesi. Karena profesi jurnalis itu kan profesi yang sebenarnya punya sejarah panjang dalam demokrasi. Dibutuhkan kecermatan, ketepatan, sekaligus keberpihakan pada rasio yang berpihak pada kepentingan emansipatoris, yaitu kepentingan publik. Jadi kalau misalnya dimensi kepentingan publik sebagai bagian penting ya dari bekerjanya institusi media, maka hal yang paling krusial adalah memastikan media itu punya yang disebut dengan kaidah yang tidak melanggar hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh media. Contoh misalnya abuse of power ya, karena misalnya memiliki kekuatan konstruksi, kemudian dia melakukan abuse of power. Atau misalnya contoh lain, media itu
punya kemampuan, punya peluang untuk melakukan misalnya framing. Tapi kalau framingnya bisa melakukan karakter assassination, itu kan hal yang nggak boleh dilakukan. Kira-kira begitu. Dan tentu dimensi-dimensi lain banyak dalam konteks media. Contohnya misalnya distorsi informasi. Gara-gara misalnya pemilu yang tentu pasti akan terpolarisasi dari kepentingannya masing-masing sesuai dengan preferensi dan kebijakan politik redaksi, itu kemudian bisa menjadi sangat partisan. Nah, maksud saya memang gini, media itu kalau dalam sejarahnya karena dia ekspresi simbolik pasti tidak akan pernah bisa netral, tapi harus independen kan gitu. Maksud saya nggak mungkin media tuh netral, tapi bisa independen. Kenapa saya bilang tidak bisa netral? Karena pasti kan ada pikiran jurnalis seperti teman-teman. Ada kemudian dimensi ruang dan dimensi waktu yang bisa memengaruhi perspektif. Tetapi kan yang paling penting sebenarnya adalah memastikan semua ini tetap dalam koridor kode etik jurnalistik P3SPS, Undang-Undang 40, Undang-Undang 32 tahun 2002. Kalau konteks Indonesia ya. Gitu.